Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab tauhid ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa hadir kembali untuk kita mempelajari kitab tauhid yang merupakan pokok dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masuk pada tema tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan ad-din, agama. Tingkatan agama itu al-Islam, al-iman, wal-ihsan. Pertama Islam, kedua iman, dan ketiga ihsan. Ini yang dikenal dengan maratibuddin, tingkatan-tingkatan ad-din. Dan kita akan membahas masing-masing definisinya, apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Serta kita akan menjelaskan tentang definisi antara hubungan Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama kita akan membahas tentang ta'rifu hadhil asya. Jadi kita akan membahas tentang batasan-batasan atau definisi dari masing-masing. Yang pertama adalah ad-din. Ad-din itu kalau kita artikan ke dalam bahasa kita agama. Makanya disebut dinul Islam, berarti agama Islam. Atau juga kata-kata agama itu dari bahasa Sanskerta yang berarti apa? Tidak kacau. Karena memang orang yang beragama adalah orang yang tidak kacau secara berpikir. Namun ad-din itu sesungguhnya diartikan di dalam bahasa atau lughatan at-ta'ah. Jadi ad-din itu huwa at-ta'ah. Din itu adalah taat. Sehingga dana lahu yadinu dinan, mentaati, atau ata'ahu. Jadi ketaatan. Orang yang beragama berarti orang yang mentaati sebuah ketaatan.
Sehingga wa yutlaqud dinu alal millah. Kadang kata-kata ad-din itu diidentikan dengan al-millah. Identik. Jadi ad-din identik dengan al-millah kadang-kadang. Ya al-millah itu ad-din. Ad-din itu apa? Al-millah. Namun itu diungkapkan bi'tibari ta'ah wal inqiyadi lisyari'ah. Ketika dihubungkan kepada ketaatan dan ketundukan terhadap syariat. Jadi ketika kata-kata ad-din diidentikan dengan al-millah, makanya kan ada apa? Kata-kata al-millah ya. Walan tardha ankal yahudu hatta tattabi'a millatahum. Ya. Tidaklah orang-orang Yahudi dan Nasrani senang kepada kalian sehingga kalian mengikuti millah mereka. Ya. Maka kata-kata millah itu kadang-kadang identik dengan apa? Ad-din. Ketika diungkapkan secara ketaatan dan tunduk kepada syariat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahil Islam." Innad din. Sesungguhnya ad-din 'indallah, di sisi Allah, al-Islam. Itu adalah al-Islam. Jadi din itu ya Islam, dinul Islam. Jadi di sisi Allah itu apa? Islam. Atau dalam ayat lain kita melihat wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi barang siapa yang mencari din selain Islam fala yuqbal, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT nanti di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Nah, sekarang kita masuk kepada, kalau ad-din kita sudah paham bahwa ad-din itu adalah at-ta'ah, taat. Jadi orang yang beragama, orang yang taat. Ya. Orang yang beragama itu apa? Orang yang taat. Maksudnya taat itu apa? At-ta'ah wal inqiyadu lisyariah. Taat dan tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut ad-din. Kemudian apa itu al-Islam? Ya. Kita harus tahu, paham kata-kata al-Islam. Al-Islam lughatan ad-dukhulu fis silmi. Jadi Islam itu secara etimologi atau bahasa diartikan dengan as-silm, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian. Itu disebut apa? Al-Islam. Secara apa? Lughatan, atau penyerahan diri. Sehingga dikatakan aslama amrahu ilallahi azza wa jalla. Dia menyerahkan urusannya kepada Allah azza wa jalla. Jadi aslama amrahu, dia menyerahkan urusannya ilallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Maksudnya apa? Fawwadahu ilallah, dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Jadi kata-kata Islam ai as-silmu, penyerahan diri. Penyerahan apa? Diri. Sehingga disebutkan aslama ay dakhala fi dinil Islam wa huwa al-istislam. Seseorang menyerahkan diri berarti dia sudah masuk kepada dinul Islam. Ketika dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah apa? Masuk kepada dinul Islam, dan itulah al-istislam, penyerahan secara utuh. Bukan separuh-separuh, tapi apa? Keseluruhan. Apa yang kita lakukan kita serahkan kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Itu secara lughatan. Adapun secara syar'an, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu 'anil syirki wa ahlihi. Itu Islam. Secara syar'i atau secara istilahi, Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah bitauhid, dengan dasar tauhid. Jadi ketika kita menyerahkan diri kepada Allah SWT, karena kita bertauhid kepada Allah SWT, mengesahkan. Sehingga dalam beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala,
meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat. Jadi ketika kita beribadah, kita taati Allah Subhanahu wa taala karena kita tunduk. Ketika kita beribadah, sesungguhnya kita sedang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk beribadah padanya. Kita sholat, kita berhaji, kita berzakat, kita berumrah, kita membaca Al-Quran. Itu adalah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal khulusu 'anil syirki wa ahli. Bersih dari syirik dan perbuatannya. Jadi orang yang Islam, di samping dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tunduk dengan dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga harus bersih dari perbuatan-perbuatan syirik. Jangan sampai beribadah tapi masih ada perbuatan syirik. Apa itu? Beribadah kepada Allah SWT tapi juga beribadah kepada selain Allah SWT. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga meminta kepada selain Allah SWT. Ini masing-masing definisi. Nah, sekarang kita masuk kepada al-iman. Setelah Islam itu apa? Iman tingkatannya. Apa itu iman? Al-iman lughatan at-tasdiq. Iman itu secara bahasa berarti at-tasdiq. Apa at-tasdiq? Membenarkan, meyakini. Orang yang beriman adalah orang yang membenarkan adanya Allah SWT. Membenarkan bahwa seluruh alam adalah ciptaan Allah SWT. Membenarkan bahwa dia beribadah hanya kepada Allah SWT. At-tasdiq atau yakin. Kemudian secara syar'i, iman itu adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Itu yang disebut dengan iman. Iman itu pertama adalah qaulun bil lisan. Diucapkan dengan lidah. Setelah diucapkan wa'tiqadun bil qalbi, diyakini dalam hati. Habis diyakini dalam hati, wa amalun bil jawarih. Dia kerjakan dengan seluruh anggotanya. Lidah, hati dan seluruh anggota. Yazidu bit ta'ah, dan iman itu kata para ulama bisa bertambah ketika dia mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Wa yankusu bil ma'siyah, dan dia bisa berkurang ketika dia melakukan maksiat, ketika dia melakukan dosa. Jadi iman itu apa? Bisa naik, bisa turun. Jadi grafiknya bisa naik, bisa turun. Tergantung. Kalau kita sedang melakukan kebaikan, kita sedang beribadah, berarti iman kita sedang bertambah. Tapi kalau ada orang yang ngaku Islam, tapi dia berbuat dosa, imannya lagi turun. Grafiknya lagi apa? Lagi turun. Nah, dari dua definisi, maka ada juga yang mengatakan bahwa Islam itu adalah amalan zahir. Islam itu apa? Amalan zahir. Sedangkan iman adalah amalan batin. Apa itu Islam? Amalan zahir? Salat, haji, zakat, puasa juga apa? Termasuk bagian dari apa? Amalan zahir. Itu apa? Amalan yang nampak. Sedangkan iman adalah amalan batin, hati. Nah, kemudian yang ketiga ditambah lagi dengan ihsan. Apa itu ihsan? Lughatan ahsana idza fa'alal hasan. Melakukan kebaikan. Jadi kata-kata ihsan itu secara bahasa melakukan kebaikan. Apa itu? Wa huwa kullu mabhajin marghub. Jadi setiap yang disenangi. Ketika kita melakukan kebaikan, kita senang kebaikan tersebut. Dan kita kepada orang juga kita melakukan kebaikan dan orang itu senang. Makanya apa? Kullu mabhajin marghub, setiap yang disenangi. Sedangkan wal ihsan itu ada dua.
Jadi ihsan itu apa? Ada dua. Yang pertama, al-in'amu 'alal ghairi yuqalu ahsana ila fulan. Memberikan kebaikan, memberikan kenikmatan, ya. Memberikan kesenangan kepada orang lain. Ya. Sehingga disebutkan ahsana fulan, orang itu telah berbuat baik kepada orang lain. Ya. Maka orangnya disebut muhsin, ya. Orang yang melakukan kebaikan untuk orang lain. Ya. Sedangkan ihsan untuk dirinya, ya. Jadi ada dua, untuk orang lain dan untuk dirinya. Adalah dikatakan bi'itqanihi wa itsmamihi, melakukan sesuatu dengan tekun dan sempurna. Jadi ketika dia melakukan sesuatu dengan tekun dan sempurna, maka orang itu sedang melakukan ihsan. Tekun. Seorang, ini untuk orang lain, untuk apa? Dirinya. Ketika dia melakukan bakti kepada kedua orang tua, ditekuni itu dan sempurna melakukannya, maka orang itu sudah berbuat apa? Ihsan. Makanya ketika kepada kedua orang tua disebutkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuanya ia berbuat ihsan. Kenapa? Karena dia melakukannya secara tekun dan sempurna. Nggak tanggung-tanggung untuk melakukan kebaikan kepada apa? Kedua orang tuanya. Maka disebut apa? Ihsan. Jamaah sekalian, sehingga ketika Islam itu adalah amalan zahir, iman itu amalan batin, maka ihsan itu hiasannya. Apa itu? Akhlak. Ya. Ihsan itu apa? Akhlak hiasannya. Jadi dia tidak akan memiliki ihsan kalau imannya tidak baik dan keislaman juga tidak baik. Jadi ihsan itu merupakan hasil dari keislaman dan keimanan seseorang. Makanya ihsan itu ada yang mengatakan, ya ihsan itu akhlak. Ihsan itu apa? Akhlak. Kenapa? Karena orang berbuat baik itu apa? Kan akhlak. Jadi akhlak itu adalah perbuatan apa? Perbuatan baik yang dikenal dengan apa? Al-akhlakul karimah. Perbuatan baik secara apa? Akhlak yang mulia. Nah, tiga-tiganya ini ibadah. Islam juga ibadah. Kita pernah bahas kemarin, apa itu ibadah? Ibadah itu adalah ismun jami'un fi kulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ya. Satu nama yang mencakup setiap apa yang Allah suka dan Allah senang ketika kita melakukannya. Jadi ibadah itu adalah satu nama yang mencakup sesuatu yang ketika kita lakukan Allah suka dan Allah apa? Allah Subhanahu wa taala ridha. Baik dari sisi ucapan, perbuatan. Baik yang berbentuk zahir maupun yang berbentuk apa? Batin. Ketika Allah Subhanahu wa taala suka dan ridha, maka kita sudah melakukan apa? Ibadah. Nah, tiga-tiganya ibadah nih. Islam itu ibadah. Ibadahnya apa? Ibadah zahir yang kelihatan. Iman juga ibadah. Ibadah batin. Ya. Bertauhid, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, itu apa? Amalan batin, iman. Kemudian ihsan. Itu adalah akhlak. Ya. Akhlak. Nah, dari sini jamaah sekalian, ada ibadah yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatnya, waktunya, gerakannya, bacaannya. Seperti apa? Haji. Haji itu tempatnya udah ditentukan. Gak bisa kita melaksanakan ibadah haji di Pondok Gede walaupun di sana ada Ka'bah. Tapi itu Ka'bah-Ka'bahan. Ya. Harus di sana. Kalau di sana hanya untuk apa? Manasik aja. Latihan. Tapi yang benernya adalah di Mekah. Tempatnya ditentukan. Ya. Bagaimana jamarotnya juga ditentukan. Ya. Sa'i dari Safa dan Marwah juga apa? Ditentukan. Jadi tempatnya ditentukan. Kemudian waktunya juga. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Jadi melaksanakan ibadah haji itu pada bulan-bulan yang
sudah ditentukan. Kemudian gerakannya juga dari mulai apa? Kita ihram dengan niat sampai nanti ada tahallulnya dan sebagainya. Kan apa? Udah ditentukan gitu. Kemudian bacaannya juga ada, gerakannya juga ada. Gitu. Gerakannya juga apa? Itu haji. Ada yang gerakannya apa? Ditentukan, bacaannya ditentukan, waktunya juga seperti sholat. Sholat waktunya ditentukan. Sholat subuh bukan jam 8, jam 9. Kan ada orang sholat subuh jam berapa? Jam 8, jam 9. Kenapa? Kesiangan. Kalau kesiangan itu sekali-sekali. Kalau sering kesiangan namanya apa? Tukang kesiangan namanya. Kesiangan itu sekali-sekali. Tapi kalau keseringan bukan sekali-sekali itu namanya. Tukang kesiangan itu. Jadi apa? Ditentukan waktunya. Ya. Kemudian bacaannya juga ditentukan. Dari mulai takbir sampai salam. Gerakannya juga ada angkat tangan, ada rukuk dan sujud. Ya. Ada yang bacaannya saja ditentukan. Baca Quran. Kan udah ditentukan bacaannya kan. Baca Quran apa? Ditentukan. Dari Al-Fatihah, kalau kita buka apa? Al-Quran sampai An-Nas. Itu Al-Quran. Kapan saja itu. Cuman bacaannya ditentukan. Ya. Tapi ada juga itu yang dikenal dengan ibadah yang mutlak. Ibadah apa? Yang mutlak. Ibadah yang muqayyad, terkait. Ya. Kita sholat terkait dengan waktu. Ya. Mohon maaf. Jadi kita sholat kan terkait dengan waktu. Ya. Muqayyad namanya. Kita ketika azan aja Isya nanti kita sholat Isya. Kenapa? Ada keterkaitan dengan waktu. Haji juga begitu. Nah ada ibadah mutlak. Seperti kita berzikir kapan saja boleh. Kita di bis, di mobil, ya, di pesawat. Daripada di mobil kita bengong atau juga nyanyi-nyanyi, karaokean, mendingan kita zikir, kan gitu. Kenapa? Karena kita lagi apa? Lagi safar. Orang yang safar itu doanya dikabulkan, makbul. Jadi salah satu yang doanya dimakbulkan itu apa? Orang yang safar. Kemudian di jalan juga kita beribadah. Jadi kita jangan beranggapan yang namanya ibadah itu hanya di masjid. Pokoknya yang namanya ibadah itu cuma sholat, ngaji, baca Quran. Tidak, di jalan pun menjadi ibadah. Bagaimana di jalan menjadi ibadah? Ada duri, kita pinggirin, kita singkirin. Ada apa? Ada kulit pisang. Kenapa? Agar orang tidak terkena nih. Kalau enggak terpleset, bisa juga melayang. Apalagi kalau udah manula, kan gitu. Di jalan ketika berkendaraan pun ada ibadahnya. Kenapa? Ikutin peraturan. Nggak boleh kita zigzag orang. Itu akhlak itu. Itu akhlak. Jangan nggak boleh orang lagi tenang kita dikagetin. Jangan. Kalau memang itu sesuai antrian. Ini kan kadang-kadang main menyelip-nyelip aja kan. Gitu. Termasuk kita kasih lampu sen itu juga akhlak. Agar orang tahu kalau kita mau belok kanan, kalau kita sen kanan. Tahu belok kiri. Ini kan kadang-kadang lampu sen aja pelit, apalagi yang lainnya. Kita pikir dia mau apa? Melempeng, kenapa? Nggak dilesenin, nggak taunya belok, kita udah kenceng di belakang. Udah gitu apa? Dia juga kenceng juga lagi, mau belok aja udah kenceng gitu kan. Jadi itu namanya akhlak di jalan. Lagi nyupir, lagi ngerokok, buang rokok. Di jendela, ada yang begitu. Kena orang, lagi naik motor, kena mukanya, kira-kira berakhlak gak orang seperti itu? Enggak lah. Kenapa? Karena sudah menyakiti orang lain. Dan ini terjadi. Saya ngelihat dari belakang nih, saya lagi naik motor, ada orang buang rokok di mobil. Tok. Pas rokok kena orang mukanya. Karena dia apa? Pasti kan orang lewat situ kan? Kena. Akhirnya terjadilah apa? Konflik. Ya ini namanya akhlak. Namanya apa? Jadi di jalan pun kita harus berakhlak. Berkendaraan, berjalan kaki juga harus akhlak. Jangan ada kendaraan lagi kencang, kita tetap nyebrang.
Kenapa? Kesian yang bawa kendaraan. Kenapa? Dia akan rem dadak. Kan gitu. Sabar. Ketika dia sudah lewat baru kita. Jadi yang berkendaraan juga berakhlak. Yang berjalan kaki juga apa? Berakhlak. Jadi semuanya akhlak di jalan, di pasar. Ya. Di pasar tidak menyomot-nyomot barang orang aja. Lagi nimbang nih. Kadang-kadang lagi nimbang nih. Sayuran atau apa namanya. Istilahnya beras. Atau cabai, lagi timbang, coba tambahin dikit Padahal tukangnya belum tentu ridho, kan gitu. Ada akhlaknya. Jadi apa? Ada akhlaknya. Di pasar juga begitu, di kantor juga begitu, nggak telat. Ini kadang-kadang kantor masuk jam 8, datangnya baru jam 9, itu nggak boleh. Kantor tutup jam 4, jam 2 udah pulang. Kadang-kadang seharian nggak masuk, cuma ngabsen doang. Habis ngabsen pulang. Nanti pas pulang apa? Ngabsen lagi, itu nggak boleh. Kecuali kalau memang dia ada tugas luar lain lagi. Ini memang semata-mata seperti itu gitu. Nah inilah, jadi semuanya berakhlak dan itu ibadah yang dikenal dengan mutlak. Jamaah sekalian, jadi kita kembali kepada maratibuddin, tingkatan agama. Jadi Islam itu memiliki tingkatan Islam, iman dan ihsan. Dia tidak akan punya ihsan kalau Islamnya dan imannya tidak baik. Kenapa? Karena ihsan itu merupakan hasil dari Islam dan iman. Maka saya sering katakan ya, iman itu ibaratnya akar. Iman itu apa? Ibaratnya apa? Akar. Akar yang subur akan menghasilkan daun yang begitu apa? Banyak, menghijau. Lalu daun yang lebat, ya. Kemudian dari pohon yang subur dengan menghasilkan daun yang lebat, ranting yang banyak, akan menghasilkan buah. Buah yang lebat juga. Buahnya itu adalah ihsan. Buahnya itu apa? Ihsan. Sehingga lengkaplah dia ketika dia memiliki ad-din. Lengkaplah dia. Pertama ada Islamnya, yang kedua imannya, dan yang ketiga adalah apa? Ihsannya. Jadi kita sekarang kembali kepada ihsan. Jadi ihsan itu definisinya pertama ahsana ila fulan. Melakukan kebaikan untuk orang lain. Ya, makanya orang itu disebut muhsin. Ya, ihsan itu. Yang kedua al-ihsan ila ghairihi. Ya, atau al-ihsan fi nafsi, melakukan kebaikan untuk dirinya dengan dia melakukan secara tekun dan sempurna. Ya. Ahsana amaluhu atau ahsana amalahu idza atqanahu wa atamahu. Dia sudah melakukan amalnya dengan baik apabila dia sudah menekuni dan dia sudah menyempurnakan amalan tersebut. Itu yang disebut ihsan. Makanya kadang-kadang kata-kata ihsan itu diartikan ke dalam bahasa kita dengan profesional. Maka disebutkan apa? Ihsan di dalam apa? Beramal. Ihsan dalam bekerja. Apa yang maksud dengan ihsan dalam bekerja? Profesional. Kenapa? Tekun dan sempurna. Nah, berbuat baik kepada orang tua itu disebut ihsan. Wabil walidaini ihsana. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kebaikan untuk orang tua, hendaknya secara tekun dan sempurna. Maka disebut dengan birrul walidain. Apa arti bir? Nah, ini bir. Disebutkan di dalam hadis, ya, ketika ditanya, ma huwal ismu wa ma huwal birru. Ya Rasulullah, ma huwal ismu, apa itu yang disebut dosa? Wa ma huwal birru, apa yang disebut dengan al-bir? Kata Rasulullah, al-ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyat tali'a alaihin nas. Itu al-ismu. Al-ismu, dosa itu adalah sesuatu yang al-ismu maha kafi sadrika. Sesuatu yang kalau kamu melakukan maha kafi sadrika, itu akan menjadi gundah, akan menjadi resah hatimu. Wa karihta ayyat tali'a alaihin nas. Dan kamu tidak suka kalau orang lain melihat kamu untuk melakukannya. Jadi pertama ketika orang mukmin, ini sebetulnya didefinisikan terhadap orang mukmin, di mana ketika orang mukmin melakukan dosa, maha kafi sodri, akan selalu gelisah,
Ninggalin sholat, gelisah. Meninggalkan puasa yang diwajibkan, gelisah. Sehari aja nggak baca Quran, gelisah. Itu orang mukmin. Jadi gelisah. Ketika melakukan perbuatan dosa, langsung gelisah, nggak bisa tidur. Dan wa karihta ayyat tali'a alaihin nas, dan Anda benci ketika orang lain melihat Anda untuk melakukan dosa. Orang mukmin tidak mau ketika berbuat dosa kelihatan orang. Jadi orang jangan bangga untuk melakukan dosa. Maka jangan sampai ada orang gini, berbuat dosa bangga. Semalam aneh minum minum yang memabukkan, air yang memabukkan gitu ya, sampai segelas lodong, nggak mabok tapinya, gitu. Umpamanya gitu ya. Jadi semalam saya minum minuman keras, bukan es nih, minuman keras yang memabukkan. Jadi semalam saya minum minuman keras sampai segelas lodong tapi nggak mabok, ente mabok, bangga dia. Padahal berbuat dosa, gitu. Padahal apa? Berbuat dosa. Anu kemarin masang nomor, alhamdulillah keluar nomor aneh, bangga. Udah bangga baca alhamdulillah lagi. Itu nggak boleh. Kenapa? Orang mukmin itu ketika dia berbuat dosa nggak bisa tidur. Baik dosa terhadap pribadinya atau kepada orang lain. Saya kira-kira saya berbuat salah gak sama dia ya? Makanya ada sahabat kan yang disebutkan ahlul jannah. Dia apa? Ahli surga. Kenapa? Ternyata ketika dia mau tidur selalu memaafkan orang lain. Walaupun orang lain tidak pernah memaafkannya. Tidak pernah meminta maaf. Gitu. Tapi dia selalu memaafkan orang lain. Jadi orang yang disebut dosa itu al-itsmu ma haka fi sadrika wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Sesuatu yang ketika kamu lakukan menjadi gelisah. Dan Anda tidak suka ketika orang lain melihat Anda untuk melakukannya. Ma huwal bir? Apa itu albir? Albir husnul khuluq. Bayangkan, albir itu apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Ini secara apa? Kesimpulannya, akhlak yang baik. Padahal kata para ulama, apa sih yang disebut bir? Ismun jami'un fi kulli khairat. Satu nama yang mencakup semua kebaikan. Ketika orang itu melakukan albir, dia akan mendapatkan semua kebaikan. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Ditutup ayatnya dengan ulaika humus shadiqun. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi itu albir. Jadi banyak tuh. Pertama beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, hari akhir, pada malaikat, pada nabi, kitabnya banyak. Artinya apa? Begitu banyak albir mencakup. Makanya disebut apa? Albirru ismun jami'un fi kulli khairat. Bir itu adalah satu nama yang mencakup semua kebaikan. Kenapa? Karena ketika dia mencakup semua kebaikan, dia akan menghasilkan husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan ketika kita melakukan kebaikan kepada kedua orang tua kita disebut apa? Birrul walidain. Kepada orang lain tidak. Hanya satu-satunya kebaikan yang disebut dengan bir hanya kepada kedua orang tua. Yaitu apa? Birrul walidain. Kenapa? Karena ketika orang itu melakukan kebaikan kepada kedua orang tua, dia akan mendapatkan semua kebaikan. Maka disebut apa? Birrul walidain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Nah, ihsan secara syar'i, nah ini yang belum kita bahas, adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kedatangan malaikat. Bertanya ma huwal ihsan, maka kata Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini secara khusus. Ihsan itu adalah Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Tapi fa illam takun tarahu, jika Anda tidak melihatnya, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihat kita. Itu ihsan. Artinya dalam ibadah hendaknya munculkan ihsan. Ketika kita sholat, kalau kita munculkan ihsan dalam diri kita, maka kita akan merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti melihat apa yang kita lakukan. Ketika kita berpuasa, ketika kita melakukan puasa nih, ketika kita melakukan itu pasti Allah mengetahui. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala melihat. Jadi setiap apa yang kita lakukan dalam apa? Ibadah. Itu apa? Kita hendaknya melakukan dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala apa? Melihat apa yang kita lakukan. Bacaan kita kah? Gerakan kita kah? Niat kita kah? Itu akan dilihat oleh Allah SWT. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-ihsan yajma'u kamal al-ikhlasi lillah wa yajma'ul ityan bil fi'lil hasan alladhi yuhibbuhullah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ihsan itu adalah mencakup kesempurnaan ikhlas kepada Allah. Mencakup melakukan perbuatan baik yang Allah suka. Makanya disebutkan bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bala, bahkan barang siapa yang aslama wajhah, menyerahkan diri wajahnya kepada Allah, lillah, karena Allah, wa huwa muhsin. Nah, di sini muhsin, ihsan, dan dia melakukan muhsin, perbuatan baik, ihsan, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya pahala dari sisi Rabbnya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidaklah dia takut atasnya dan tidaklah bersedih hati. Tidak takut untuk menghadapi kehidupan yang akan datang, tidak sedih ketika meninggalkan dunia. Ini adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Wallahu alam, ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dari 3 tingkatan ini kita miliki nih, Pak. Karena harus disempurnakan dengan apa itu? Al-Islam, Al-Iman, dan Al-Ihsan. Nanti kita akan bahas dan kita akan apa? Perjelas lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.